Ayah tersayang, ya abadi, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintah. Jadi berarti Nabi Ismail berkeyakinan mimpi itu benar. Nabi Ibrahim itu sudah berkeyakinan mimpinya benar. Karena tidak ada istilah Nabi itu mimpi buruk, mimpi dikejar hantu. Ada Nabi mimpi dikejar hantu, hantu dikejar Nabi bisa. Mimpi dikejar hantu itu bisa. Nabi Ibrahim berkeyakinan mimpi itu benar, cuma tidak mau langsung mengklaim. Inilah aku diperintah Allahnya beritahu, ayo siap-siap disembelih. Ada Nabi Ibrahim seperti itu. Disuruh mikir anaknya, pandur mazal taro, pikirkan apa pendapatmu tentang itu. Tapi hebatnya Nabi Ismail, makamnya Nabi. If'al ma tu'mar, perintah, lakukan perintah yang diperintahkan kepada Allah. Satajiduni insyaallah minal sabirin. Niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini menandakan mimpinya Nabi Ibrahim benar, diyakini Nabi Ibrahim dan diyakini oleh Nabi Ismail. Ini khusus Nabi, jangan ditiru. Kalau orang meniru, nak apa mimpinya boleh kau malam tadi, siap-siap nak, habis masuk penjara, habis anak pun dah mau juga. Itu mimpi kembang tidur bahaya dia anak kan berdaya. Jadi sama. Jadi dalam Al-Quran ada mimpi-mimpi itu yang memang diyakini benar karena terjadi, dan itu diceritakan langsung di dalam Al-Quran. Ada lagi masalah mimpinya seorang raja yang di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Qala Malik, raja berkata, "Inni ara sab'a baqaratin siman." Kata raja, aku melihat, artinya di dalam tidur, ada 7 lembu yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijab, yang dimakan 7 lembu kurus. Mimpi ini jangan ditakwil sembarang-sembarang. Mimpi itu ada yang benar, ada yang tidak. Nanti yang benar ada ciri-cirinya, yang tidak itu pun ada ciri-cirinya. Yang benar itu pasti ada, karena banyak cerita. Contohnya ya Malik, raja itu. Raja ini soleh, tidak soleh juga. Bukan orang soleh. Fir'aun orang soleh, tidak. Tapi mimpinya betul apa tidak? Betul. Bahwasanya ada anak ditakwil yang akan merobohkan kerajaan engkau. Padahal Fir'aun yang mimpi. Jadi raja yang mimpi, bukan Nabi Yusuf, tapi raja yang mimpi. Tapi betul mimpinya. Ada 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus. Dan ada 7 butir gandum yang hijau. Dan selebihnya ada lagi 7 butir gandum yang kering. Ayo kata raja, ya ayyuhal malak, wahai orang-orang yang ahli, aftuni fi ru'yaya in kuntum bi ru'ya ta'burun. Berikan takbirnya. Ayo, apa maksud mimpiku itu, kata raja. Kalau kalian memang hebat mentakwil. Apa kata mereka yang tidak paham? Qalu adghasu ahlam. Itu hanya sekedar mimpi kembang-kembang tidur. Padahal raja berkeyakinan mimpi itu nyata. Jadi mimpi yang seakan-akan nyata itu menancapnya itu mantap di dalam hati. Ketika ahli-ahli ruqyah mengatakan itu hanya kembang-kembang tidur, raja tidak berkeyakinan demikian. Cari yang hebat mentakwil. Ternyata Nabi Yusuf lah yang disuruh mentakwil. Dan betul takwil beliau. Padahal Nabi Yusuf itu
dari halus dan mimpi yang betul. Ilqala Yusuf di Abi, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, siapa ayah Yusuf? Yakub. Yusuf, Yakub, Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Itu orang kaya masih Nabi seluruhnya. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Waktu kecilnya Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat wahai ayah, ada 11 bintang. Ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamar. Ada juga matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Mereka itu sujud kepadaku. Karena ayahnya seorang nabi, Nabi Yakub paham makna yang terkandung di dalam mimpi itu, sekalipun anak-anak waktu itu tahu Nabi Yakub. Nah, inilah mimpinya. Ada 11 bintang. Apa yang dimaksud 11 bintang? Saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf, 11 orang. Kenapa disebut bintang di situ? Ternyata saudara-saudara Yusuf ini ketika bertaubat, 11 itu diangkat jadi nabi seluruhnya oleh Allah. Maka Nabi Yakub punya anak 12 seluruhnya nabi. Satu rasul yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Selebihnya saudara-saudaranya nabi seluruhnya. Nah, itu yang hebatnya, anak 12 jadi seberataan. Anak 12 kacau seberataan. Ini kayak kepala. Ada yang siko kacau juga, miliknya. Ada haji di Jepang dosa disebut harapnya. Banyak pekabun berhari-hari, itu ada hajinya. Sekali nyewa rumah, naik turun terkejut. Di mana piano ini? Nyewa rumah di sana. Memang belakang kalau berhari ini jadi belakang. Itu bila hari ini itu bila hari. Di mana nyewa rumah? Selidiki, kata dia mau selidiki, kata boleh bang selidiki orang. Cuma aneh aja. Pas terdapat orang yang mengetahui keadaan Pak Ji tadi. Bercerita orang tadi. Kalau Pak Ji itu sana nyewa rumah buat ini. Apa nyewa rumah perasaan banyak rumah dulu. Iya. Takor. Apa takor? Surat rumah didirikan anaknya seberataan. Berapa orang anaknya? Seikong juga. Seikong anak tunggal. Anak tunggal, pemain tunggal. Tapi mengacaukan. Dulu banyak rumah di Tembilahan buat rumah. Dari mana hasil kebun? Banyak kebun dulu. Hasil kebun buatkan ke rumah Tembilahan. Banyak sekalinya anaknya, anak tunggal dalam koloni sayang, kalah lawan anak. Surat-surat rumah dibawa, digadaikan. Akhirnya tidak terbayar oleh bank, disita oleh bank, ini disita, kabur habis, bangkrut, nyewa rumah. Yang anak 4 pintuan. Kacau ya. Ini Yakub. Anaknya sekalipun yang pertama 11 orang itu, 10 lah ya, bukan Benjamin itu yang terbaik. Itu hasut kepada Nabi Yusuf sehingga menerjunkan membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tapi Allah menyelamatkan. Karena kelamaan yang 11 orang itu pun jadi nabi karena bertaubat. Jadi cerita Nabi Yusuf ini mengatakan bahwasanya mimpi itu benar, sebagian mimpi benar. Maka adabnya ketika mimpi itu kita merasa benar, lihat Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya la taqsus
ruqyaka ala ikhwati. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Maka salah satu adab mimpi, kalau mimpi itu baik, jangan bercerita kecuali pada orang yang kita yakini bisa memberikan petunjuk. Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya karena berkeyakinan ayahnya dapat memberikan petunjuk. Apa petunjuk Nabi dari Nabi Yakub? Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudara kau. Karena Nabi Yakub paham yang dimaksud 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Kemudian kenapa jangan diceritakan? Karena Nabi Yakub paham saudara-saudaranya ini banyak hasud nanti. Fayakiduna laka kaida. Nanti kalau mereka tahu isi mimpi itu, mereka akan memperdaya engkau. Namun walaupun mereka tidak tahu isi mimpi, tapi mereka memang sudah hasud. Karena perhatian Nabi Yakub yang terlampau kepada Nabi Yusuf, sehingga saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Artinya pelajaran yang dapat diambil, saudara pun jangan terlampau dipercaya. Banyak kadang-kadang saudara itu bisa mencelakakan kita. Tapi kan saudara Nabi Yusuf itu siapa yang mencelakakan? Saudaranya yang membuang Nabi Yusuf karena hasud tadi. Jadi apabila ada kabar siapa yang membawa saudara kandung betul, jangan langsung ditelan-telan kabar. Cek dan recek, tabayun dulu betul apa tidak. Karena kadang-kadang saudara pun bisa mencelakai kita karena sebab hasud tadi. Jadi kalau umpama dapat mimpinya baik, maka disebutlah mimpi yang baik, ar-ru'ya as-shadiqah. Maka adabnya bertahmid kepada Allah, memuji kepada Allah, dan jangan diceritakan kepada orang kecuali orang yang tidak percaya. Namun apabila dapat kabar yang tidak baik, seumpama mimpi yang tidak baik, yang tidak baik itu mimpi seram-seram lah, maka kata ulama falyattaqal aw yatqus an yasari salasa. Tiup ke sebelah kiri 3 kali. Tiup sambil beludah, jangan banyak beludahnya. Karena kalau mimpi itu kan bau juga beludah. Hanya goreng, bisa bentar diludahi. Jadi kalau kita tidur, sekalinya mimpi dikejar ular, terbangun, tidur tadi berwudu apa tidak? Tidak berwudu. Tidur tadi hati tenang apa tidak? Rupanya nyimpan dendam. Oh, ini berarti mimpi yang tidak baik. Mudah-mudahan bukan kenyataan. Tiup ke sedikit kiri 3 kali sambil ada kayak beludah, tapi bukan beludah, bubuk, seperti apa tujuannya? Mengusir iblis, mengusir syaitan yang datang, yang membawa mimpi yang tidak baik. Kemudian al-isti'azah, minta perlindungan kepada Allah. Kemudian at-tahammul 'anil junub allazi kana awil qiyam bi shalah, pindah ke tempat lain. Jangan di situ lagi tidurnya, nyambung nanti. Pikirin sebelah sini. Mimpi dia terbangun, pejam lagi. Itu nyambung ke mimpinya. Cara supaya jangan nyambung bagaimana? Bangun sebentar, tiup sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiup 3 kali. Pindahkan bantal sebelah sini. Bantal yang tadi di atas balik ke bawah. Pindah sebelah sini, hadap sebelah sana. Itu insya Allah hilang mimpinya. Jadi jangan mimpi tadi disambung. Caranya pindah ke tempat lain hadapnya, mimpinya bantalnya dibalik. Nah insya Allah tidak akan nyambung mimpinya.
Tapi kadang-kadang mimpi itu kalaupun tidak baik ada yang benar. Memang mimpi itu aneh-aneh, takwilnya pun aneh. Ada datang dua orang kepada Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang faqih dalam mazhab Syafi'i sekaligus ahli takwil mimpi. Namanya Imam Ibnu Sirin. Datang dua orang, ngadu, wahai Imam, aku tadi malam mimpi azan. Apa kata Imam Ibnu Sirin? Engkau naik haji tahun ini. Yang satu datang, wahai Imam, aku tadi malam mimpi azan. Engkau pencuri, kata beliau. Nah, kan beda. Padahal sama-sama azan mimpinya, tapi yang satu disebut beliau naik haji, yang satu disebut pencuri. Ternyata betul. Ditanya beliau, kenapa bisa berbeda? Wajahnya berbeda. Yang satu ada, tapi kulihat wajahnya orang soleh. Nah, ini naik haji di tahun. Yang satu mengatakan azan juga, tapi kulihat wajahnya kurang baik. Nah, ini pencuri. Nah, kan beda. Padahal sama mimpinya. Mimpi melihat mayat itu bagus itu. Padahal kita kan takut. Aku mimpi melihat mayat malam tadi. Apa takwilnya? Secara umum orang mimpi melihat mayat menandakan umurnya panjang. Tapi kalau melihat mayat, arwah-arwah yang sudah meninggal manggil. Nah, itu hati-hati lah. Itu tidak lama lagi biasanya dipanggilnya, dikawainya. Ayo datang sini. Dilihat, aku melihat malam tadi ya. Si fulan panggil, arwah si fulan panggil. Atau hati-hati. Tapi jangan disebut diam saja. Andai kata ada orang bercerita begitu, biasanya itu menandakan ajal tidak akan lama lagi. Itu pernah diceritakan almarhum Ayah Abdul Muhyiddin Qurnaid. Seminggu atau 4 hari 5 hari sebelum kematian beliau lah, kepada orang-orang dekat beliau, aku mimpi guru-guru manggil, kata. Itu sakit parah tuh, tapi belum masuk rumah sakit. Aku mimpi, kata beliau, melihat guru itu manggil arwah guru-guru yang di Tebilahan Bahari, karena beliau kan pasti belajar di Tebilahan. Orang-orang tua-tua dulu Tebilahan, banyak kiai-kiai hebat-hebat Tebilahan. Arwah si fulan dipanggil. Beliau sendiri mengatakan kayaknya kada lawas lagi. Sekalinya 4 hari di situ meninggal. Kayaknya kada lawas lagi, kata beliau. Nah, berarti kan beliau paham juga sebenarnya. Dalam hati itu meninggal. Tambah sakit, masuk rumah sakit, paginya meninggal. Sayyidah Aisyah juga pernah bermimpi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bermimpi 3 bulan turun di rumah beliau. Beliau cerita kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai ayah, aku melihat ada 3 bulan Akmal, ada 3 bulan datang jatuh di kamarku. Apa kata sahabat Abu Bakar Siddiq? Langsung beliau mentakwil, akan bertempat di rumahmu ini tinggal 3 orang terkemuka. Ternyata yang pertama meninggal Nabi Muhammad. Di mana dikuburkan? Di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah. 2 tahun setelah itu meninggal sahabat Abu Bakar. Di mana dikuburkan? Di sisi Rasulullah, di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Dan yang ketiga, 10 tahun habis itu meninggal sahabat Umar radhiyallahu anhu. Di mana dikuburkan? Di dalam kamar Sayyidah Aisyah, di belakang sahabat Abu Bakar Siddiq. Makanya salah mimpi itu
ada 3 bulan yang bertempat di dalam hujrah atau kamarnya Sayyidah Aisyah. Ternyata takwilnya 3 bulan itu ialah Rasulullah, sahabat Abu Bakar, dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Kalau mimpi Nabi bagaimana? Bagus. Mimpi Nabi bagus. Cuma apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam." Barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, fasayarani fil yaqظah, akan melihat aku ketika yaqظah tanpa tidur. Wala yatamassalu bisyaitan, syaitan tidak akan bisa menyerupaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita melihat Nabi ketika tidur, itu lama-kelamaan pasti ada kesempatan melihat Nabi secara langsung tanpa dalam mimpi. Tapi catatannya, betul tak yang kita lihat Nabi itu Nabi? Kenapa? Nabi itu tidak bisa diserupai oleh syaitan, tapi syaitan bisa mengaku Nabi. Nah, di situ yang kadang-kadang orang bisa terperdaya. Memang betul syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku beliau. Syaitan bisa mengaku-ngaku dia adalah Nabi Muhammad. Supaya kita mengetahui betul tak itu Nabi atau tidak, maka harus paham, mengetahui ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan nanti syaitan hijab pun panjang, putih, sorban panjang, ada buntutnya di sini, putih, gamis putih, rambut putih, datanglah dalam mimpi, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi langsung berhabar, aku malam tadi mimpi Rasulullah. Kata kawan, betul dan mimpi Nabi itu? Iya, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Betul, di situnya betul. Cuma syaitan bisa ngaku-ngaku jadi Nabi Muhammad, tapi tidak menyerupai, tapi ngaku. Nah, dari mana ini pembodohan atau ini salah? Ya dari fisiknya salah sudah. Nabi Muhammad jenggot tidak panjang, paling panjang segenggam. Nabi Muhammad tidak punya uban, paling ada uban 7 lembar. Nabi Muhammad itu hitam rambut beliau. Ada uban sedikit ubannya. Kalau andai kata ada yang ngaku-ngaku Nabi, uban yang mencilak putih semuanya, itu bukan Nabi Muhammad. Makanya kalau ingin mengetahui betul fisik Nabi, maka cari buku-buku sejarah Islam yang menandakan, memberitahukan bagaimana fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berambut panjang, betul? Ya, dan Nabi Muhammad rambut kayak kita, rambut putih pengantin itu ada Nabi Muhammad panjang, ikal, bergelombang sedikit sampai ke bahu. Nah, panjang rambut Nabi itu panjang. Kalau kita rambut panjang, kita guru kawan, guru aja panjang rambut sudah. Ada yang mengenai guru kita ada. Pernah kita panjangkan rambut, bukan panjang, cuma agak panjang lah, agak panjang. Kelihatan kurang baik lah panjang, karena Sumatera yang memang seperti itu. Sampai kita keluar dari Al-Huda 5 tahun yang silam, ada yang nyalamin, anak dulu panjang rambut sudah, jauh Nabi panjang pada aku lagi. Jadi tidak bisa kita Sumatera ini panjangkan rambut. Cuma mungkin dia tidak tahu Nabi itu panjang rambut. Nabi Isa panjang rambutnya. Jadi kalau ada yang melukiskan Yesus itu, memang seperti itu panjang rambut Nabi Isa. Nabi Muhammad panjang sebahu, tapi bukan panjang sepinggang, sebahu, ikal. Maka kalau di Jawa tidak masalah. Kalau di Jawa biasa ada kiai rambut panjang. Jadi kalau umpama ada kiai di Jawa datang ke pilihan panjang rambutnya, itu maklum, karena dia sana biasa rambut panjang. Yang di pilihannya kurang biasa,
lain lubung lain ikannya. Jadi kalau di sebelah ini ikannya, lubungnya, kalau kiai harus bersih, harus pendek rambut, kalau bisa gundul aja itu lebih bersih itu kalau sebelah. Kalau bisa tiap kelihatan guntingnya gunting pengantin, bersih, tipis di sini. Itu wilayah Sumatera. Kalau dipanjangkan jadi kiai lagi sebelah, jadi preman. Rambut panjang kayak preman. Ada yang menyebut seperti itu, padahal orangnya asing. Rambut panjang kayak preman, karena rata-rata preman rambut panjang. Tapi kalau di Jawa tidak bisa dipatok. Ada kiai panjang rambut, tapi bersih dia, biasa. Ada kiai pendek biasa. Karena Nabi Muhammad itu panjang rambut. Jadi jangan terkecoh kalau kita seumpama dikabarkan orang aku melihat Nabi. Tanya orangnya, bagaimana fisik yang kau lihat? Betul dan Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan syaitan yang ngaku-ngaku Nabi Muhammad. Ada malah orang yang datang ke kita berkabar, aku mimpi melihat sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan. Seperti mantap pada awal lagi. Orangnya seseparuh beriman. Jadi cara buktinya hati-hati mimpi-mimpi seperti itu. Kalau kita berkeyakinan cukup diam, jangan berkabar kepada yang lain-lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ar-ru'ya al-hasanah minar rajul as-salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Mimpi yang baik kalau datang daripada orang yang baik, itu sudah satu bagian daripada 46 bagian daripada kenabian. Jadi kalau kita ada suka mimpinya baik, suka mimpi yang baik-baik, itu jangan banyak bercerita dengan orang. Pelihara, jaga diri, itu tanda sudah dapat bagian daripada kenabian. Insya Allah orangnya jadi orang soleh. Asal jangan diumbar-umbar mimpi bagus, kita lawan orang dosa, cukup diam. Itu insya Allah mimpinya terus berulang. Nanti ada yang bagus lagi, nanti ada yang bagus. Tapi kalau diumbar-umbar mimpi-mimpi tadi, nanti lama-kelamaan hilang dia. Sebab sering diumbar-umbar. Jadi caranya seperti itu. Kalau mimpi tidak baik, berlindung kepada Allah. Kalau sampai meninggal, bangunkan kawan atau pasangan hidup kita. Bini teriak-teriak mimpi berarti meninggal, itu berarti dikejar-kejar syaitan. Bangunkan, jangan dibiarkan malahan dia. Jangan, kasihan, kadang-kadang teringat orang mimpi sambil meninggal. Tapi kalau umpama mimpinya mimpi baik, pasangan bercerita, cukup kita yang mengetahui. Atau kita yang mimpi baik, ingin bercerita, cari orang yang sekira-kira yang paham. Kalau tidak ada orang yang paham, cukup diam saja. Insya Allah mimpi-mimpi seperti itu terus akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mempunyai hati yang baik. Insya Allah dengan demikian Allah akan berikan mimpi-mimpi yang baik dan benar dalam mimpi-mimpi kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi
وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.